Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cerita yang akan menceritakan berbagai hal menarik, mulai dari cerita mistis dan cerita-cerita yang lainnya. Cerita yang akan saya sampaikan adalah kejadian nyata yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu. Dan kejadian ini menimpa rekan Iwan Rahmawan. Tapi sebelum ke cerita, jangan lupa ya, subscribe channel Cerita agar channel ini lebih berkembang. Di era digital sekarang ini, mungkin kalian telah tahu banyak aplikasi digital yang berfungsi sebagai pemutar lagu. Tapi perlu kalian tahu bahwa dunia siaran radio masih terus eksis sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Iwan Rahmawan. Saya bekerja di salah satu stasiun radio di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya sudah bekerja sebagai penyiar radio sejak tahun 1997. Jadi bisa dikatakan aku adalah penyiar radio yang sudah senior. Suka duka sebagai seorang penyiar radio sudah banyak aku rasakan. Mulai dari peralatan jadul yang kerap rusak, persaingan dengan stasiun radio yang lain, serta masalah keuangan yang kerap aku alami. Tapi aku tidak pernah menyerah menjalankan profesi ini. Bagiku, menjadi seorang penyiar radio adalah pekerjaan yang menyenangkan dan bisa mempunyai banyak relasi. Pada era tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an, stasiun radio adalah tempat favorit kaum muda untuk berekspresi, tempat menyampaikan salam persahabatan, dan tidak dipungkiri, dulu aku merasa seperti seorang artis, karena aku punya fans yang selalu setia menemaniku saat siaran dengan mengirimkan kartu atensi, mengirim salam melalui SMS, serta menelepon. Waktu itu sungguh sangat menyenangkan. Pada zaman itu bisa dibilang zaman keemasan siaran radio sebelum digantikan oleh dunia digital dan menggerus semua hal yang dulu pernah eksis. Tapi stasiun radio tidak pernah mati. Masih banyak penikmat siaran radio walaupun sudah tidak sebanyak dulu. Tapi stasiun radio tempatku bekerja juga memiliki sebuah keanehan. Itu karena bangunan tempat kerjaku adalah bangunan lama mirip peninggalan zaman Belanda. Jadwal siaranku memang selalu berganti-ganti waktu, mengikuti program acara yang memang selalu dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Dan kebetulan, waktu tahun 2008 yang lalu, aku ditugaskan oleh pimpinan tempatku bekerja 2 shift siaran dalam satu hari, yaitu setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang sampai jam 2 siang, serta pada hari Senin dan Kamis malam setiap 9 malam sampai jam 12 malam. Jujur aku tidak keberatan sama sekali ketika aku ditugaskan untuk siaran malam. Aku enjoy aja karena memang profesi sebagai penyiar radio itu sangat mengasihkan. Aku banyak berinteraksi dengan para pendengar, bahkan ada pendengar yang sengaja mengantarkan makanan ketika aku siaran malam hari. Alhamdulillah, aku mengisi program acara dengan tema musik Sunda. Dan kalau malam hari, aku mengisi acara lagu dangdut dan lagu Tarling Cirebonan. Jujur saja, untuk di daerah tempat tinggalku, memang lagu Sunda dan lagu dangdut menjadi program acara unggulan. Aku mempunyai seorang fans setia, yang mana dia menamakan dirinya si Abah. Dia selalu mendengarkan aku ketika sedang siaran radio. Bahkan dia sering mengirimkan makanan ketika aku sedang siaran pada waktu malam hari. Namun ketika aku menanyakan nama asli si Abah, yang memang sudah cukup tua usianya, beliau hanya mengatakan, cukup saja memanggil saya si Abah, sama seperti orang lain memanggil saya dengan sebutan si Abah. Ya sudahlah, oke Abah, sahutku. Aku masih ingat, kala itu memasuki bulan April tahun 2008. Saat itu, aku siaran malam Jumat. Dan pada saat itu, aku mengalami kejadian yang aneh. Ketika aku sedang bersanda gurau dengan seorang penelepon, tiba-tiba stand mix kedua yang ada di depanku tiba-tiba bergerak sendiri. Sontak aku kaget sekali dan hanya bisa terdiam ketakutan. Dan tak pelak membuat penelepon menjadi menegurku. Halo? Halo? Halo Kang? Oh iya, satu kepadanya. Maaf, ada gangguan teknis, kataku kepadanya.
Jujur aku kaget sekali, dan tidak lama dari kejadian itu, tiba-tiba ada sosok berwarna hitam mengetuk-ketuk pintu studio yang memang terbuat dari kaca. Tok 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 tok. Lalu dia melotot ke arahku sambil tertawa menakutkan. Seketika aku pun terhentak dan terjatuh dari kursi tempatku duduk, dan aku pun pingsan. Di tempat lain, pimpinan tempatku bekerja mendengarkan dan memonitor ketika aku siaran. Dan dia pun mungkin terheran kenapa aku berhenti siaran secara tiba-tiba. Keesokan pagi, ketika aku sudah tersadar dan dikerubungi oleh beberapa rekan kerjaku, menurut mereka aku tergeletak di samping meja siaran radio. Mereka heran kenapa aku bisa seperti itu. Kemudian aku dipanggil oleh pimpinan dan dia menanyakan kepadaku kenapa aku berhenti siaran secara tiba-tiba. Dan aku pun menjawab, saya diganggu hantu pak saat siaran. Dia pun hanya mengangguk dan seolah tidak aneh dengan kejadian seperti itu. Dan dia pun menjelaskan, ini bukan kejadian yang pertama. Dulu pun sering ada penyiar yang diganggu oleh hantu, tapi memang dirahasiakan demi faktor keamanan. Beberapa bulan berselang, aku sudah melupakan kejadian mistis yang menimpaku. Aku kembali siaran seperti biasa. Bahkan siaran malam pun aku sudah tidak takut lagi. Aku enjoy aja siaran seperti biasanya. Kala itu tepat jam 8 malam di malam Jumat Kliwon, dan itu 1 jam sebelum aku siaran malam. Tiba-tiba ada fansku yang datang ke radio tempatku bekerja. Seperti biasa, kami mengobrol dan bersanda gurau sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Alhamdulillah, aku memiliki pendengar setia yang baik dan sering memberikan makanan untukku. Tibalah waktuku untuk siaran malam, dan para fansku pun berpamitan karena memang waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Seperti biasa, aku siaran dengan gayaku yang memang heboh dan banyak pendengar yang menelepon ataupun mengirimkan SMS. Dan ketika waktu menunjukkan jam 11 malam, tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Aku pun bergegas menuju kamar mandi yang ada di belakang. Memang, untuk menuju kamar mandi, aku harus melalui aula yang juga diperuntukkan untuk tempat pertunjukan. Dan kalau sedang tidak digunakan, memang aula itu agak gelap. Dan benar saja ketika aku memasuki kamar mandi, entah kenapa, aku merasa ada yang aneh. Aku merasa diikuti oleh seorang ketika memasuki aula. Namun ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba aku melihat pocong berdiri tepat di depanku. Di dalam ketakutan, aku bisa melihat wajah pocong itu. Wajahnya hitam legam dan matanya memerah. Aku pun menjerit karena ketakutan. Aku sebenarnya ingin mengucapkan Allahu Akbar. Namun entah kenapa lidahku menjadi keluh. Aku hanya bisa mengatakan ya. Karena mendengar teriakanku yang tidak karuan, akhirnya membuat penjaga malam di kantorku menghampiriku. Dia mengatakan kepadaku, "Aya naon, Wak, ada apa?" Ketika aku sudah tenang, aku pun menjelaskan jika aku melihat pocong tepat di depan pintu kamar mandi. Dan itu pun membuat suasana kerja saat itu jadi tidak mengasihkan lagi. Dan mungkin saja karena ketakutan mendengar ceritaku, saat itu pula penjaga malam langsung lari meninggalkan kantor. Aku pun sebenarnya takut, tapi apa boleh buat, loyalitas dan kecintaanku pada dunia penyiaran membuatku memutuskan untuk tetap siaran sampai jam 12 malam nanti. Aku pun langsung kembali ke studio siaran dan mengunci pintunya dari dalam agar sedikit mengurangi rasa takut. Sebenarnya ada aturan di kantorku bahwa setiap penyiar dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam studio radio. Tapi hari itu aku melanggarnya. Aku membawa sebotol air mineral ke dalam studio siaran. Namun ketika itu ada sesuatu yang seperti menobrak pintu studio. Aku pun semakin ketakutan. Aku hanya bisa terdiam
duduk di lantai sambil menutup kepala karena sangat ketakutan. Ketika aku melepaskan tanganku dari mukaku, tiba-tiba botol air mineral yang aku bawa mengangkat dan melayang sendirinya ke udara. Botol itu melayang seperti dipegang dan diangkat. Botol air mineral itu pun lalu terbang mengarah kepadaku. Dan setelah tepat berada di atas kepalaku, tiba-tiba tutup botol terbuka dengan sendirinya. Kemudian botol mineral itu pun menyamping dan menumpahkan airnya tepat di kepalaku. Astagfirullah. Selang beberapa waktu, aku dan penjaga malam berbicara kepada pimpinan tempatku bekerja jika kami melihat dan diganggu oleh hantu. Beliau pun tidak menampik jika memang di studio radio ini sering terjadi hal-hal mistis. Dan karena itu, kami memutuskan untuk membuat pengajian di kantorku, tepatnya di dalam aula. Setelah melakukan pengajian dan doa bersama, alhamdulillah kami sudah tidak diganggu lagi oleh hantu. Kantor kami pun menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, aku mau bercerita sedikit tentang salah satu pendengar setia yang namanya si Abah. Ada sebuah kejadian aneh tentang beliau dan juga kepadaku. Awalnya memang tidak ada apa-apa dan tidak ada yang aneh. Setiap aku siaran, memang si Abah sering menelepon serta sering mengunjungi studio. Namun, saat itu ketika aku kembali siaran malam hari, ada yang berbeda dari si Abah. Beliau tidak seperti biasanya ketika mengunjungi studio kami. Biasanya si Abah ini ceria dan bercanda dan sering berbagi pengalaman. Namun kali ini si Abah jadi pendiam, mukanya pucat serta pandangannya datar. Aku pun menyapa si Abah. "Kenapa Abah? Kok tidak seperti biasanya?" Beliau pun menjawab, "Tidak apa-apa Kang, saya hanya sedang kurang enak badan." Tanpa mengurangi rasa hormatku kepadanya, aku pun menyarankan si Abah untuk pulang karena memang saat itu sudah malam dan hujan rintik-rintik. "Abah pulang aja kalau sakit, istirahat biar cepat sembuh Bah." "Sebentar ya Bah, saya ke belakang dulu untuk mengambil payung," kataku kepada si Abah. Dan si Abah pun hanya mengangguk, namun dengan pandangan yang kosong. Namun ketika aku kembali dari belakang, tiba-tiba si Abah sudah tidak ada di tempat. Pikirku, mungkin si Abah buru-buru karena memang saat itu sudah hujan rintik-rintik. Sekitar jam 11 malam, si Abah meneleponku ketika sedang siaran. Aku pun bertanya kepadanya, "Abah, kenapa tadi langsung pulang? Padahal saya mau memberikan payung kepada Abah." Dan beliau pun menjawab, "Sudah malam Kang, saya takut merepotkan," katanya. Saat berbincang lewat telepon pun, si Abah berubah, tidak seperti biasanya. Kali ini si Abah bercerita dan berbicara datar-datar saja, serta mengucapkan salam kepada keluarganya. "Kepada anak istriku dan cucuku, kalian harus akur, harus saling tolong-menolong. Abah sudah tua, sudah tidak sekuat dulu lagi." Begitu kata si Abah. Setiap aku siaran, si Abah selalu menelepon dengan nada yang sama, salam-salam yang sama, dan selalu berpesan kepada keluarganya dengan kata-kata yang sama. Dan hal itu pun selalu berulang-ulang dilakukan oleh si Abah setiap kali aku siaran malam selama 1 bulan terakhir. Selang beberapa waktu, ketika aku siaran pada malam Jumat Kliwon, tiba-tiba dari luar pintu studio ada si Abah mengetuk pintu. Aku pun segera melambaikan tangan kepadanya karena waktu itu aku sedang voice menerima penelpon dari pendengar. Lalu si Abah pun mengangkat kantung kresek, memberitahuku bahwa seperti biasa ia membawa makanan untukku. Aku pun mengangguk dan kembali melambaikan tangan. Namun ketika sedang memutarkan lagu dan aku keluar dari studio siaran, si Abah sudah tidak ada. Hanya ada kantung kresek makanan yang dibawa si Abah tergeletak di atas meja. "Kemana si Abah?" tanyaku. Aku pun menanyakan kepada penjaga malam yang saat itu tengah duduk di ruang tamu. "Si Abah kemana?" tanyaku kepadanya. Namun dia menjawab, "Ah, dari tadi tidak ada siapa-siapa Kang. Saya duduk di sini sudah cukup lama dan tidak ada yang bertamu." "Ah, masa sih tidak ada tamu? Ini makanan yang dibawa oleh si Abah barusan." Dan penjaga malam pun kembali berkata,
Beneran Kang, tidak ada siapa-siapa dari tadi setelah Isya. Aku pun terheran. Masa iya penjaga malam tidak melihat si Abah masuk? Jelas-jelas dia membawa makanan. Dan ini aku lagi makan roti yang dibawa oleh si Abah. Saat itu waktu menunjukkan jam setengah 12 malam. Sebentar lagi aku beres melakukan siaran malam. Namun tiba-tiba telepon berbunyi. Dan ketika aku angkat, ternyata itu adalah telepon dari si Abah. Tanyaku kepadanya, "Abah tadi kemana? Kok setelah mengirimkan makanan, Abah langsung pulang?" Si Abah pun menjawab, "Saya buru-buru Kang, maaf." Dan ia pun kembali mengirimkan salam untuk keluarganya dengan nada yang sama dan mengirimkan kata-kata yang sama selama 1 bulan terakhir ini. Aneh memang si Abah. Ada apa dengan beliau? Keesokan harinya, selepas sholat Jumat atau sekitar jam 1 siang, tiba-tiba ada tamu yang berkunjung dan hendak bertemu denganku. Siapa ya, tanyaku. Dan ketika aku menghampiri mereka, ternyata mereka adalah istri dan anak si Abah. Tentu aku pun langsung menyapa mereka. Dan betapa terkejutnya saya ketika mendengar cerita dari istri si Abah. Sambil menangis, ia mengatakan, "Maaf Kang, saya minta tolong Kang. Kalau ada telepon dari si Abah atau si Abah kesini lagi, jangan diterima ya Kang. Si Abah sudah meninggal Kang. Dan tadi malam adalah tahlil ke-40 hari si Abah meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku pun menjadi terkaget-kaget dan heran. Jadi si Abah sudah meninggal. Jadi yang menelepon dan yang mengirim makanan tadi malam itu siapa? Apakah arwah si Abah? Astagfirullah. Setelah keluarganya datang dan menjelaskan kepadaku, si Abah tidak pernah lagi menelepon ataupun datang ke radio. Terima kasih Abah atas kebaikan Abah selama ini. Semoga Abah tenang di sana dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Wah, serem juga ya ceritanya. Ini adalah kejadian nyata di salah satu stasiun radio di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih Anda telah mendengar cerita dari kami. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita lain yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.